Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Daily Podcast, sajian bincang ringan, seputar info viral yang dibawakan host dan narasumber dari studio virtual. Selamat menyaksikan. Hai semua, selamat datang di podcast hari ini. Kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat penting bagi para mahasiswa. Persiapan menyusun skripsi. Apa kabar, B? Hai A, kabar baik. Dan tentu saja, ini topik yang sangat relevan, terutama bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk skripsi. Menurutmu, apa hal pertama yang harus dilakukan ketika mulai menulis skripsi? Itu pertanyaan yang bagus. Yang pertama, kita harus pilih topik yang benar-benar menarik dan sesuai dengan minat akademik kita. Tapi tentu saja, topik itu juga harus relevan dengan bidang studi yang kita tekuni. Gimana, B? Apakah menurutmu penting banget untuk memilih topik yang kita sukai? Pastinya, kalau kita tertarik dengan topik tersebut, proses penelitian dan penulisannya bakal lebih lancar. Selain itu, penting banget juga untuk diskusi dengan dosen pembimbing. Mereka bisa memberi masukan yang sangat berguna. Ada pengalaman menarik saat memilih topik dulu? Oh pasti, aku pernah terjebak memilih topik yang terlalu luas. Saran dosen pembimbing waktu itu sangat membantu untuk mempersempitnya. Nah, setelah topik, langkah berikutnya apa ya? Setelah memilih topik, kita perlu melakukan studi literatur awal. Artinya, kita harus baca artikel, buku, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kita. Itu penting supaya kita ngerti konteks penelitian kita, kan? Benar. Selain itu, kita harus catat semua referensi yang akan kita gunakan nanti. Itu bakal membantu banget waktu nulis skripsi. Tapi, menurutmu, gimana cara menyusun pertanyaan penelitian yang tepat? Nah, itu bagian yang krusial. Pertanyaan penelitian harus spesifik, jelas, dan fokus. Ini akan jadi panduan utama selama penelitian. Kalau pertanyaannya nggak jelas, bisa-bisa hasil penelitian kita juga jadi nggak fokus, kan? Setuju banget. Dan jangan lupa juga untuk merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Apa yang kita harap bisa capai dan apa manfaatnya, baik secara akademik maupun praktis. Misalnya, apakah ada kontribusi untuk masyarakat atau industri? Tepat. Setelah itu, kita masuk ke tahap pemilihan metodologi penelitian. Di sini kita harus pilih apakah kita pakai pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau studi pustaka juga harus dipilih dengan hati-hati. Wah, banyak banget yang perlu dipertimbangkan. Setelah menentukan metodologi, gimana dengan pengaturan jadwal penelitian? Pengaturan jadwal itu sangat penting. Kita harus buat timeline yang jelas untuk setiap tahap penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai penulisan. Kalau nggak ada jadwal yang jelas, bisa-bisa kita terjebak di bagian yang sama terlalu lama. Iya, dan yang nggak kalah penting adalah menulis proposal skripsi. Di dalamnya, kita harus jelas-jelas mencantumkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi. Proposal ini juga harus diajukan ke dosen pembimbing untuk mendapatkan umpan balik. Setuju. Jangan lupa, kalau penelitian melibatkan subjek manusia, kita harus mengajukan izin etis. Itu bagian yang nggak boleh diabaikan sama sekali. Betul banget. Setelah itu, kita mulai pengumpulan data sesuai dengan metodologi yang udah kita pilih. Tapi, jangan lupa catat dan simpan data dengan aman, karena itu akan jadi bahan untuk analisis di kemudian hari. Analisis data ini juga nggak bisa sembarangan.
kita harus pakai metode analisis yang sesuai. Misalnya, kalau pakai data kuantitatif, mungkin butuh analisis statistik. Kalau kualitatif, bisa jadi analisis konten. Setelah data dianalisis, waktunya mulai menulis skripsi. Di sini, kita harus ikuti struktur yang berlaku, mulai dari pendahuluan, kajian pustaka, hingga simpulan. Jangan lupa juga untuk melakukan revisi. Baca lagi skripsi kita, minta masukan dari dosen pembimbing dan teman-teman. Itu bisa membuat skripsi kita lebih baik dan lebih sesuai dengan standar akademik. Betul sekali. Setelah semua selesai, kita harus mempersiapkan sidang. Buat presentasi yang jelas dan latihan biar lebih percaya diri. Persiapan administratif untuk sidang juga nggak kalah penting. Pastikan semua dokumen lengkap dan kita daftar sesuai dengan ketentuan fakultas. Terakhir, refleksi atas proses penulisan itu penting. Kita bisa melihat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana kita berkembang selama penelitian. Benar. Persiapan yang matang akan membuat proses penulisan skripsi jadi lebih terorganisir dan tentu saja hasilnya lebih berkualitas. Jadi teman-teman, semoga tips ini bermanfaat ya. Semoga sukses buat teman-teman yang sedang menyusun skripsi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.